ini ada modal nih gitu, bikin merchandise dulu lah, bikin baju, ternyata laku banget. Itu masih eksklusif di store juga ya? Iya, 420 memang buat band gitu, bukan si 420. Udah kekumpul modal, keluarin full album, akhirnya kita jual lah tuh. Nah sama kejadiannya, tapi lebih lama karena jumlahnya waktu itu 1000 piece. Itu yang dibanding sama merchandise juga atau enggak, CD aja? CD doang. Itu waktu itu kita jual harga 50.000, itu nggak nyampe 3 bulan habis. Kita nggak ada modal. Akhirnya kita awal tahun 2016 tahun lalu ya. Kita akhirnya ke The Majors di distribusi ulang. Akhirnya The Majors bilang sini, gue di package, kita distribusiin lagi, kita bantu distribusi di seluruh Indonesia. Udah, ini ternyata dari bulan apa udah nggak ada. Kita makanya kesini aja aku nggak bawa fisik. Bener-bener ludes. Akhirnya sekarang lagi produksi yang kemarin itu diproduksi lagi sekitar 1000 sampai 2000 piece. Nah tapi berbarengan nanti setelah Lebaran kita ngeluarin mini album yang baru. Totalnya ada 5 lagu. Itu termasuk lagu yang hilang, Zona Nyaman. Oke, nah kalau kalian tuh pernah berekspektasi bakal dapat apresiasi seperti ini atau membayangkan sebelumnya bisa secepat ini nggak sih 420 diterima gitu? Kalau dibilang cepet nggak sih? Nggak. Karena dari tahun 2010 kita main musik, dari yang nggak kedengeran sama sekali, terus tiba-tiba kayak gini. Kita ekspektasinya ya yang penting orang happy, kita happy, dapat duit halal, nyenengin orang tua, membuktikan ke orang tua bahwasanya anaknya nggak ngelakuin sesuatu yang haram gitu. Yang penting ya berguna aja jadi orang gitu. Jadi ekspektasinya ya kalau kita dapat, wah akhirnya kita kesini nih, akhirnya kita nyobain ini nih, akhirnya wah gitar baru nih. Jadi ya maksudnya disyukurin aja. Kita nggak pernah berekspektasi yang kayak gimana gitu. Ya kayaknya sebesar Slank cukup lah. Nggak perlu sebesar Metallica. Ya kalau yang setelah kalian rasain gitu ya, sebenarnya apa sih yang bikin orang mulai suka, mulai mendengarkan 420 itu sebenarnya karena apanya? Kalau yang pasti kan banyak yang pendengar yang suka terus bilang, bang gue suka 420 karena ini itu. Nah kalau lu simpulkan itu apa yang mayoritas orang-orang suka 420 dan musiknya? Jujur, musik 420 itu jujur. Ya di saat kita nggak suka sama orang, di saat kita ngerasa direndahin sama orang, kita punya kata-kata sendiri buat menyampaikan pesan. Mungkin band-band lain punya cara yang lain gitu, dan musik 420 itu musik rakyat lah, musik rakyat yang bisa dibawa ngamen, bisa didengarin dari gang ke gang, dari kampung ke kampung gitu. Karena emang tujuannya adalah biar semua masyarakat Indonesia bisa dengar gitu, bahwasanya ada musik yang layak didengar, pesannya positif. Ya mungkin itu ya yang bikin kita nggak ada yang berubah lah, kita selalu kemana-mana selalu jepitan. Tuh lihat aja, nggak ada yang berubah, memang ya emang dari dulunya sederhana aja. Ya mungkin itu yang bikin ngeliatnya nggak pernah lah, misalnya orang wah 420 itu gini, enggak. Sampai hari ini aku nggak pernah ketemu orang gitu. Pasti mereka ngerangkul 420, kita pun ngerangkul teman-teman ya. Kita nggak ada fans soalnya, emang teman-teman semua. Nah kalau yang kalian menyebut teman-teman yang mendengarkan atau yang loyal 420 itu ada sebutan khususnya, fanbase atau? Kalau fanbase kita nggak ada. Cuman dari awal kita menyebutnya tuh 420 Society. Jadi semua teman-teman yang kita bareng, jadi duduknya sama rata, berdiri sama tinggi. Jadi apapun yang mereka share ke kita terima, apapun yang kita share ke mereka yang mereka terima. Kadang justru sebaliknya, mereka punya informasi baru, kita cari tahu. Bla. Jadi emang 420 Society itu sekarang udah lebih dari 10 kota yang resmi ya. Kalau yang nggak resmi banyak. Karena kan kita belum sempat ke kota-kota kecil gitu. Dan kita harus resmiin. Ada cerita unik nggak sih soal 420 Society ini, kayak ketika mereka datang atau kenalan dengan kalian atau manggung di suatu kota gitu? Ya kita pernah main waktu itu di Batu Karas. Terus yang paling lucu itu sih, kita main di Batu Karas itu lumayan jauh. Terus dari Jakarta pun jauh itu. Iya, dari Jakarta yang jauh. Terus akhirnya kita diundang buat acara, ada intimate gitu, private. Terus tiba-tiba ada satu orang datang nyamperin gue, terus bilang, bang, gue boleh masuk ke acara lu nggak? Tapi ini ada tiketing gitu kan, harga tiketnya berapa gitu, segini gitu. Wah, gue nggak ada duit bang. Terus gue tanya, emang lu dari mana? Gue dari Bangka bang. Ah, dari Bangka? Gue kirain Bangka Kemang kan? Kemang. Ternyata dia bertiga tuh sama temennya, dia naik Vespa beneran. Gue lihat Vespanya, dan ternyata dia dari Bangka Belitung, cuma buat nonton 420, karena 420 belum pernah main sana. Bisa gitu ya, bawa bendera.
Gila. Parah. Nah, kalau tadi lu sempet sounding kalian bakal merilis EP ya? Ya. Berarti EP yang baru. EP yang baru itu di EP itu ada berapa lagu dan apakah itu eksklusif original soundtrack Filosofi Kopi kedua atau emang terpisah aja dari soundtrack itu gimana? EP itu EP kedua yang pasti. Lagu Zona Nyaman ini salah satu lagu yang ada di dalam EP. Terus ada satu lagu lagi juga dijadiin soundtrack juga tapi film series di salah satu TV swasta. Oke. Membahas tentang terorisme bla bla bla. Terus total ada 5 lagu. Warnanya warna baru. Terus lebih ke orasi, lebih kritis lah. Lebih kritis, lebih menyenangkan sih yang ini. Lebih tetap 420 lah, tetap 420 tapi udaranya lebih segar. Rencananya kapan akan dirilis, Ri? Insya Allah kalau nggak ada halangan ya, habis Lebaran. Siap. Ditunggu ya. Semoga lebih banyak supaya nggak kehabisan orang-orang ya. Iya. Supaya nggak mahal-mahal lagi nyari. Dari penimbun tuh. Iya, makanya penimbun nih. Siap. Terakhir, makan. Ayo. Iya bener. Konsep baru. Iya, tadi kita baru akustikan sama 420. Halo. Asik banget. Deg-degan sih aku. Kenapa emang dikurung gitu ya di dalam ruang? Nggak dikurung di sauna. Justru maksudnya kalau kita sih memang suka yang nyeleneh kayak gini gitu. Ternyata baru pertama kali bikin akustikan Bapak Rian ini sama Mas Yudi. Deg-degan yang ini. Karena Pak Nawi ini deg-degan dia harus ada kopi hitamnya sebenarnya. Udah datang gitu kopi Udah. Makanya tadi udah sedikit relax ya. Terima kasih. Sama-sama. Shooting board. Jadi gua dari sini ke sini ya. Iya, udah di situ. Halo nih gitu ya. Iya. Kan coba dulu aja. Tinggal jual satu NX ya. Wih, 420. Peran kalian itu cukup penting. Kan hitungannya 420 itu band baru. Tapi untuk fanatik dan banyak. Itu tuh yang perlu di-share ke anak-anak siapa nanti. Oke. Kalian siap nggak kayak gitu kalau pitching seperti itu? Sebenarnya sih gini, yang penting si vokalisnya itu bisa menguasai musisi penontonnya segala macamnya. Tapi nanti gue coba kasih coaching yang lebih buat si vokalisnya. Siap. Gak apa-apa ya? Terus studio dulu aja ya. Ya, siap. Kak. Tahu nggak?